Mas tadi bahas apa aja di dalam? Ya, jadi ini adalah rapat perdana yang saya hadiri sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan 6 Menko lainnya. Kita lakukan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI. Tadi hadir lengkap Ketua Banggar, para wakil ketua, dan juga segenap anggota Banggar. Dan dalam forum tersebut tentu kami menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok atau fungsi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang kita tahu ini adalah Kemenko yang baru. Jadi perlu ada penataan sejak awal, bukan hanya struktur organisasi, tapi juga kewenangan, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan anggaran yang harus dipersiapkan agar Kemenko bisa berjalan dengan efektif, dan tentunya kita bisa segera mendorong sekaligus mengkoordinasikan ada 5 kementerian teknis terkait ditambah dengan instansi lainnya yang berhubungan dengan infrastruktur secara keseluruhan. Oleh karena itu kami tadi menyampaikan bahwa sebelumnya kan Kemenko Marves, Maritim dan Investasi. Jadi bisa dikatakan Kemenko Infrastruktur ini melanjutkan pagu anggaran yang dipersiapkan sebelumnya untuk Kemenko Marves. Tentu setelah ada penyesuaian ditambah dengan tugas-tugas yang baru, kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar, dan tentunya tadi secara umum sesuai dengan pagu anggaran yang sudah diketok sebelumnya tahun 2025 tentu tidak ada perubahan lagi, tetapi terkait dengan yang kami ajukan sebagai anggaran belanja tambahan ini mudah-mudahan juga bisa dipertimbangkan, karena memang kami tidak mengada-ngada, hanya fokus pada bagaimana bisa segera bekerja dengan baik. Saat ini gedung kita juga berbagi tentunya dengan KL yang lain, termasuk di situ ada Dewan Ekonomi Nasional, ada badan karantina, dan lain sebagainya. Jadi kami tentunya tidak mengeluh, hanya ingin memastikan bahwa agar bisa bekerja 5 tahun ke depan dengan baik, kami butuh dukungan di awal, dan tentunya ini juga inline dengan semangat kerja cepat dan kerja taktis. Mas Ahaye, pagu anggaran yang tadi yang ingin ditambahkan dari Kemenko Infrastruktur ini untuk 2025 nilainya berapa sih? Iya, tambahannya 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya 230 miliar ditambah dengan 273 miliar, maka kita berharap mendapatkan 503 miliar rupiah. Gimana? Ada elemennya, nanti bisa saya bagi datanya yang jelas. Ada kekuatan manajemen, kemudian fasilitas pendukung, termasuk juga kita ingin membangun semacam comment center, dashboard, dan lain sebagainya. Selain tentunya belanja pegawai, kita ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non PNS. Ada 4 kementerian, dan ini semua punya tugas yang juga tinggi intensitasnya, karena penekanan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemenko Infra ini benar-benar harus bisa mengintegrasikan dan sekaligus melakukan pengawasan yang baik agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung pada satu, pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang kedua peningkatan kesejahteraan, termasuk juga mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah.